on, sir. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Levon, yang bekerja sebagai mandor proyek di perusahaan konstruksi. Sebagai seorang mandor, Levon dikenal sebagai mandor yang baik dan royal kepada anggotanya. Setelah bertemu mereka, Levon menjumpai bos proyek untuk memberikan laporan, dan di sana kita diperkenalkan dengan anak si bos yang bernama Jenny. Setelah bertemu dengan si bos, Levon melihat debt collector menghajar salah satu anggotanya. Tidak tinggal diam, Levon menghajar mereka dan mengusir semua debt collector dari sana. Jenny yang melihat sangat terkagum dengan cara Levon mengusir mereka. Malam harinya, Jenny dan teman-temannya melakukan party di sebuah bar. Ketika Jenny dan teman-temannya bersenang-senang, terlihat pria misterius brewok dan seorang bartender memperhatikan Jenny. Ketika Jenny pergi ke kamar mandi, tiba-tiba pria brewok tersebut menculik dan membawa Jenny bersamanya. Beberapa hari kemudian, Levon diberitahukan oleh si bos, Jenny menghilang kemungkinan diculik oleh orang tak dikenal. Sebenarnya si bos telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi, sayangnya mereka bergerak sangat lambat. Si bos meminta bantu kepada Levon untuk mencarikan putrinya, karena si bos tahu dengan kemampuan Levon yang sudah tak diragukan lagi. Si bos pun memberikan semua tabungan yang ia miliki. Sayangnya, Levon menolak untuk membantu karena ingin hidup tenang dan tidak mau lagi berurusan dengan para penjahat. Setelah jumpa dengan si bos, Levon mendatangi rumah kawan lamanya bernama Gani. Dan kita diberitahukan, ternyata Levon dan Gani mantan pasukan khusus kerajaan Inggris yang pernah bertugas di daerah konflik. Setelah berbincang dengan Gani, pendirian Levon berubah dan ia setuju untuk mencari Jenny. Levon berjanji ia akan membawa pulang Jenny secepatnya kepada si bos. Your family needs hope. I promise. Levon memulai pencarian dengan mendatangi bar yang menjadi tempat terakhir Jenny terlihat. Di bar tersebut, Levon melihat seorang bartender yang diketahui bernama Johnny gerak-geriknya sangat mencurigakan. Setelah mengumpulkan beberapa bukti lain, Levon mengikuti Johnny sampai ke rumahnya. Sampai di sana, Levon menodongkan senjatanya karena ia tahu Johnny sangat berbahaya dan memiliki senjata. Levon menyampaikan maksud kedatangannya untuk menanyakan keberadaan Jenny yang diculik. Tapi Johnny mengelak dan bilang ia tidak tahu. Levon yang tidak percaya, membawa Johnny ke kamar mandi dan menyiksanya. So you burn more air. Tidak lama, datang dua teman Johnny untuk mencarinya. Levon yang menyadari kedatangan mereka membawa Johnny keluar kamar mandi dan inilah yang terjadi. Ketiganya pun tewas di tempat tersebut. Lalu Levon memeriksa tato salah satunya dan diketahui ternyata mereka ini komplotan mafia Rusia yang sangat ditakuti. Di tempat lain, setelah diculik Jenny ternyata dibawa ke sebuah rumah kosong. Kembali ke Levon, karena belum mendapatkan titik terang, ia menunggu di dekat tempat tersebut dengan harapan ada orang yang datang mencari Johnny. Dan benar saja, pria bernama Wolo yang tak lain bosnya Johnny datang bersama dua anak buahnya. Bang bang time. Setelah Wolo keluar dari sana, Levon mengikuti Wolo sampai ke rumahnya. Sampai di sana, dengan peralatan canggih yang dimiliki, Levon memantau Wolo dari kejauhan. Ketika anak buah dan istrinya pergi, diam-diam Levon masuk ke dalam. Tanpa menghiraukan CCTV, Levon menghajar si Wolo dan mengikatnya di kursi yang dekat dengan kolam renang. Levon menanyakan keberadaan Jenny kepada Wolo, ternyata tempat hiburan di mana Jenny diculik miliknya si Wolo. Di tempat tersebut, selain jadi tempat peredaran barang terlarang, tempat itu menjalankan bisnis lain. Mereka menculik gadis-gadis di sana untuk dijual kepada pria hidung belang. Wolo sempat menyebutkan nama Dimi dalam bahasa Rusia, yang tak lain anaknya sendiri sebelum ia ditenggelamkan ke dalam kolam. Keesokan harinya, Levon menelpon kawannya yang dinas di kepolisian untuk menanyakan nama Dimi. Kebetulan si kawan ini mengetahui nama tersebut karena Dimi bukanlah orang sembarangan, ia mengingatkan Levon untuk berhati-hati jika berurusan dengannya. Dan si kawan menyebutkan salah satu bar jika ingin bertemu dengan Dimi. Levon pun pergi ke bar untuk menjumpai Dimi. Dengan berpura-pura ingin berbisnis, Levon bertemu dengan orang kepercayaan Dimi bernama Dutch. I didn't come here to be this. Look at those bricks. Di tempat lain,
Jenny dibawa dalam koper oleh Viper dan kekasihnya ke sebuah tempat, di mana pria hidung belang telah menunggu di sana. Ketika si pria mendekati Jenny, Jenny menggigit wajah pria tersebut yang membuat si pria murka. Suit. I don't have a suit. You bring the money? Singkat cerita, Dutch mempertemukan Levon dengan Dimi. Pada pertemuan tersebut, Levon membawa sejumlah uang untuk meyakinkan Dimi. Dimi yang percaya menerima Levon sebagai rekan bisnis barunya. Setelah dari sana, Levon melihat foto terakhir Jenny sebelum ia diculik. Levon mencurigai Viper karena beberapa kali terlihat di foto Jenny. Lalu Levon membuka HP Johnny dan menemukan chat. Johnny dan Viper merencanakan untuk menculik Jenny di malam itu. Levon pun bergegas mencari Viper ke bar. Sayangnya, kedatangan Levon di bar tersebut diketahui mereka. Karena sebelumnya, mereka telah mengetahui Levon dari CCTV saat Levon masuk rumah Wolo di awal film tadi. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sayangnya, Levon ditangkap oleh polisi yang lagi patroli di malam itu. Ternyata, komplotan ini menyuap polisi untuk bekerja sama dengan mereka. Levon pun diserahkan polisi kepada dua anak buah Wolo. Mereka merencanakan untuk membawa Levon. Dalam perjalanan, meski sudah diikat, Levon dengan mudah mengalahkan dan menghabisi kedua anak buah Wolo ini. Tewasnya anak buah Wolo membuat pria tua bernama Simon murka. Ternyata Simon ini bosnya Wolo. Dan yang tewas barusan adalah putranya. Di tempat lain di sebuah bar, Viper yang menculik Jenny menjumpai Dimi. Dimi terlihat sangat murka kepada Viper. Ternyata Dimi marah, karena sebelumnya Jenny yang ingin dijual kepada pria hidung belang, malah melawan dan menggigit wajah pria tersebut. Dimi menyalahkan Viper yang tidak becus mengurus Jenny. Lalu Dimi menyuruh Viper untuk menghabisinya. Singkat cerita, Jenny pun dibawa oleh Viper ke tengah hutan untuk dihabisi. Untungnya, pria hidung belang yang kemarin menelpon, ia meminta si Jenny dibawakan kepada dirinya. Kembali ke Levon, ia mendatangi bar tempat Dimi berada. Diam-diam, satu persatu anak buahnya Dimi dihabisi. Sampai akhirnya, Levon bertemu dengan Dimi dan menanyakan di mana Jenny berada. Dimi sempat berkilah tidak mengenal Jenny. Setelah dipaksa akhirnya Dimi memberitahukan dan membawa Levon ke tempat di mana Jenny berada. Sampai di sana, Levon yang sudah habis kesabarannya lalu menghabisi Dimi. Setelah itu, Levon diam-diam mendekati rumah di mana Jenny berada dan melumpuhkan pria bersenjata yang sedang berjaga. Di tempat lain Dutch dan anak buahnya diperintahkan untuk menghabisi Levon. Sementara Levon, ia berhasil masuk ke dalam rumah dan inilah yang terjadi. Tidak lama setelah itu, datanglah Dutch dan anak buahnya. Dutch sendiri akhirnya tewas setelah berduel 1 lawan 1 dengan Levon. Setelah berduel dengan Dutch, Levon mencari Jenny. Setelah menemukannya, Levon menghabisi si pria hidung belang dan berhasil melumpuhkan Viper yang menculik Jenny. Sementara Jenny, ia berhasil melumpuhkan wanita yang diketahui pacarnya Viper dengan tangan terikat. Setelah menemukan Jenny, Levon juga berhasil melumpuhkan 2 pembunuh bayaran yang disewakan Simon. Setelah semuanya tewas, Levon dan Jenny pergi dari tempat tersebut. Sementara Simon, seakan tak percaya, anak buahnya semua tewas dihabisi babang Levon botak seorang diri. Lalu Levon membawa Jenny ke keluarganya sesuai dengan janjinya kepada si bos di awal film tadi, dan mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan main-main dengan pria botak. Selain tampan, pria botak juga pemberani seperti babang Levon. Dan film pun selesai.